Islam itu mengimani Injil itu diturunkan kepada umat Kristen. Terus temanku bilang bukan kepada Bani Israel. Bani Israel. Oh iya Bani Israel. Terus Islam juga dilarang baca Injil. Apa itu betul? Nggak ada larangan baca Injil. Nggak ada larangan. Masalahnya Injilnya nggak ada, Bang. Mana Injil yang kami harus baca itu nggak ada. Baca Terus Bible kali, baca Bible. Kalau gitu. Bible bisa dibaca. Bisa. Kenapa tidak? Itu kan bacaan sama seperti. Saya bisa hafal banyak Bible kalau nggak baca. Bisa. Itu kan sama dengan buku-buku yang lain. Ya, itu. makanya saya pikir kalau memang itu ajaran Islam tidak boleh baca Bible ini, ya. Terus saya bertanya-tanya kan, kok ini orang Islam itu banyak mempelajari Alkitab, kok lebih hebat orang Kristen kelihatan. Tapi temanku bilang sebenarnya orang Islam dilarang baca ini Bible ini. Nggak ada dalilnya, Bang. Nggak ada dalilnya ya, nggak ada ya. Oh, berarti nggak tahu ya dia ngarang atau ada alasannya atau apa. Ya itu aja. Oke, baik. Jadi gini, Bung. Keberadaan Kristen ini mohon maaf ya, saya harus ngambil jalan tengahnya. Jadi di dalam Al-Quran kemudian dikatakan dalam surah Ali Imran ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma uti Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim. Jadi Al-Quran itu kemudian memberikan suatu pengajaran. Allah pencipta langit dan bumi itu memerintahkan Rasulullah untuk berkata, katakanlah wahai Nabi Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberitakan atau yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepada kami berserah diri. Jadi dalil ini menerangkan bahwa Tuhan yang datang kepada Bani Israel termasuk Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Nabi Ismail, itu adalah Tuhan yang sama yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Kristen ada di sini. Karena Kristen Tuhannya beda dia. Kristen itu Tuhannya merujuk kepada Yesus, anak orang. Sedangkan Yahudi dan Islam itu diberi perjanjian kekal. Di dalam kitab Kejadian 17 nomor 7 diterangkan, aku akan mengadakan perjanjian kekal kepada keturunanmu, wahai Abraham, keturunan anak-anakmu dan keturunan cucumu, anak-anakmu, cucumu dan semua daripada darah dagingmu secara turun-temurun. Di dalam Kejadian 17 nomor 7, yaitu aku akan menjadi sembahan mereka, aku akan menjadi Tuhan mereka secara turun-temurun. Jadi Tuhan yang disembah Abraham, Tuhan yang disembah yang disembah oleh Nabi Ismail, disembah oleh Nabi Ishak, itu adalah Tuhan yang sama. Makanya dikatakan Al-Quran, wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Itu pernyataan Al-Quran, sama seperti Kejadian 17 nomor 7. Nah, artinya permasalahan ini hanya bisa dipecahkan oleh orang Islam dan orang Yahudi. Kristen ini penumpang gelap. Mohon maaf, saya harus mengatakan itu. Kristen ini bukan bagian daripada agama samawi. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena di dalam kaidah Islam, kami mengenal ada yang disebut Yahuwahu. Kami menyebutnya Allahumma. Kami menyebutnya Al-Ali. Kami menyebutnya Ilahi. Kami menyebutnya Al-Qadir. Kami menyebutnya Al-Alamin. Kami menyebutnya kemudian dengan sebutan Allah. Saudara-saudara Yahudi kami mengenal Yod-Heh-Vah-Veh, Yahuwahu.
Saudara-saudara kami mengenal Elohim, Allahumma. Saudara-saudara kami menyebutnya dengan sebutan Al-Ali. Saudara-saudara kami menyebutnya Elohai, kami menyebutnya Ilahi. Saudara-saudara kami menyebutnya Al-Saddai, kami menyebutnya Al-Qadir. Mereka menyebut kemudian dengan Eloah, kami menyebutnya dengan Allah. Kristen gak ada di sini. Kristen gak ada di sini. Lidahnya orang Kristen itu tidak familiar dengan ini. Orang Kristen itu hanya menyebut Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tak ada dalam gelar jabatan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Yotefave, Elohim, Al-Ali, El-Elai, Elohai, As-Sadai, itu tak ada. Kristen gak kenal itu. Sementara umat Islam mengenalnya apa? Yahuwahu, Allahumma, Al-Ali, Ilahi, Al-Qadir, dan seterusnya, Allah dan seterusnya. Di Kristen tak ada. Maka berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, Kristen gak punya tempat, gak ada kapling di sana. Kalau berbicara mengenai dewa menjadi manusia, Kristen lah itu tempatnya. Jagonya itu Kristen tuh. Kalau berbicara tentang dewa jadi manusia, wow, paling hebat. Separuh manusia, separuh Tuhan, separuh Theos. Theos itu dewa. Hebatnya Kristen itu di situ. Kalau teman-teman kami Yahudi, Aloha, Elohim, Alohai, Sedai, Sefaot, itu mereka mengenal itu. Dan itu juga disifati oleh Tuhan yang ada di dalam ajaran agama Islam. Itu jelas itu. Tidak bisa dipungkiri. Umat Islam itu memahami tentang konsep Tuhan tidak perlu diajari. Al-Quran mengatakan dalam surah Taha misalnya, Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Itu dikenal oleh Islam. Maka ketika umat Islam itu menjabarkan itu terurai di dalam kitabnya orang Yahudi dengan menyebut Elohai, Elohim, Elohai, Sedai, Sefaot. Nah, berbicara mengenai satu, kita ambil dari sana ya. Misalnya kita ambil Yot-Heh-Vaveh. Di dalam bahasa Arabnya disebut Yahuwahu. Ya, dia yang ada dari ada. Atau dia adalah dia. Itu yang dalam Al-Quran. Ini merupakan nama yang dikenalkan kepada bangsa Israel. Nama ini bermakna dia adalah. Itu maknanya. Sedangkan kata asal dari Yot-Heh-Vaveh itu sendiri adalah Ehye. Nah ini kalau teman-teman yang belajar bahasa Ibrani ini sampai ke sana tuh. Ehye. Dalam bahasa Ibraninya itu jelas dikatakan dalam kitabnya mereka, saudara-saudara kita Yahudi, sering mereka sebutkan dengan penjelasan bahwa Wayomer Mose Alhai Elohim Inne Anoki Fal Albinai Israel dan seterusnya. Fi amartilahem Elohai Afenuhem Wasilahani Alechem. Banyak pengakuan-pengakuan kemudian orang Ibrani itu dalam bahasa mereka. Fi amru lil mashemo. Itu yang mereka katakan tuh. Artinya berbicara mengenai pernyataan ketika kemudian Tuhan berkata atau Musa berkata kepada Tuhan, apa katanya? Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Tuhan nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus aku jawab kepada mereka? Lalu diajarinlah Nabi Musa tuh, Wayomer Elohim El Musa atau El Mose. Ya, karena kita belum ada nikut pada saat itu, belum ada nikut, maka orang bisa menjelaskan dengan apapun, kecuali orang yang benar-benar paham dengan Ibrani. Ehye asir ehye, Wayomer kotomar li bani Israel, ehye silahani elechem. Aku adalah aku, katakan kepada mereka, itu firman Tuhan. Aku adalah aku. Lagi firmannya begini kau katakan kepada orang-orang Israel itu. Akulah Tuhan, aku telah mengutus engkau kepadamu. Wayomer et Elohim el Moseh kotomar el bani Israel Yot-Heh-Vaveh Elohei apetekhem Elohei Abraham Elohei Yeskai dan seterusnya. Itu ucapannya. Ajarkan kepada mereka. Jadi makna daripada Adonai yang bermakna Tuanku dibaca Hashem oleh teman-teman Yahudi itu adalah sang nama. Bismi, dalam nama. Jadi itu jelas tuh. Jadi antara Islam dan Yahudi kita udah final. Tidak ada masalah terkait dengan Tuhan dan seterusnya. Karena eksistensi Yot-Heh-Vaveh di dalam sejarah Bani Ismail tidak lepas dari pengajaran bapaknya Abraham atau Ibrahim alaihissalam.
Nama Yudhaifafe di dalam literatur Ismail dibaca Yahuwa atau Yahuwahu lengkapnya. Nama ini pun juga itu kalau kita berbicara sama seperti apa? Kalau hadir teman kita, sahabat kita Ahi Billy, kita sering bertanya kepada dia, Ahi Billy, itu kalau Anda memahami tentang konsep Islam, di dalam kitab saudara yang Anda sebut Hasyim itu di dalam kami Islam itu disebut apa? Beliau menyebutnya itu adalah Allah. Itu Bung. Sedikit lagi. Jadi ketika berbicara kemudian terkait dengan Tuhan, sembahan, ya sekali lagi saya katakan bahwasanya ajaran yang datang kepada Bani Israel yang diterima dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah ajaran yang sama yang diajarkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kami umat Islam. Saya kira begitu. Jadi tak ada masalah antara penamaan yang tadi dan seterusnya. Yang bermasalah itu adalah dewa menjadi separuh manusia, separuh Tuhan, separuh dewa. Itulah yang disifati oleh orang Kristen. Jadi kalau misalnya berbicara mengenai konsep ketuhanan, ya tidak nyambung sebenarnya, karena Kristen itu berbicara mengenai konsep kedewaan. Demikian. Silakan Bang Kris. Ya, ini Bang Grayson ini Kristen atau Muslim Bang Grayson? Dibuka mic-nya. Enggak, ini Bang Grayson di sampingnya Bang. Oh iya. Abang dibantu sapa dulu lah Bang. Bang Grayson. Dibuka mute-nya Bang Grayson. Bang Grayson. Bang Grayson, silakan Bang Chris. Iya Bang. Ya Bang Chris silakan. Baik. Chris yang mana ini? Ya Anda sendirilah, silakan. Tadi ada nama Chris juga. Ya udah, belum, nanti next ada pertanyaan tapi next saja. Enggak. Kebetulan saya juga dulu kuliah di Fakultas Hukum, belajar hukum Islam juga ada dari dosen-dosen hukum Islam. Nah, jadi karena saya juga suka belajar banyak tentang hukum ya. Nah makanya kalau saya di Kristen itu, saya baca di bagian akhir di kitab Wahyu itu, dikatakan yang penting di sini mereka yang memelihara hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah itu luput dari murka-murka yang akan terjadi. Makanya saya mau meneliti hukum ya, baik dari hukum Islam sendiri maupun di ajaran Buddha juga ada hukum-hukumnya, ada sedikit kesamaan ya, untuk bagaimana kita mengasihi sesama. Jadi itu karena saya penasaran dengan kitab Wahyu ya, di kitab kami di Injil itu, ketika akan terjadi murka Allah, bukan hanya percaya Yesus saja atau memiliki kesaksian Yesus, tetapi hukum-hukum Allah itu perlu. Itu hukum-hukum yang diturunkan kepada Musa, yang 10 perintah Allah itu ya. Kan saya kira Al-Quran juga mengutip hukum pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Nah berarti kan ini suatu pernyataan bahwa hukum Allah itu tetap berlaku sampai sekarang, yang diturunkan ya, ditulis oleh jari Allah langsung itu. Cuman saya ya, saya kan pemelihara Sabat, karena memang di hukum Allah ditulis ingat dan kuduskan hari Sabat. Jadi saya berbeda dengan Kristen yang lain yang memelihara hari Minggu, hari istirahat. Jadi saya hanya berpegang pada hukum Allah dan kesaksian Yesus. Karena itu dinasihatkan di dalam kitab Wahyu untuk menghindar dari segala murka Allah, ya dua itu, hukum Allah dan kesaksian Yesus. Itu saja. Ya, baik. Ya. Jadi gini, Bung. Kalau tidak ada atau Ahi silakan masuk, Ahi Sugi silakan.
Pak D. Pak D Suki, silakan. Masuk Padahal Saya antum. kalau ada Jumat saya suka menyimak aja deh, tambah ilmu. Lanjut. Masya Allah. Kan kadang ada lucu-lucunya guru saya memang. Jadi gini Bung, sekali lagi saya katakan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kristen dalam hal ini hanya penumpang gelap antara Yahudi dan Islam. Sekali lagi saya ulang kayak gitu ya. Itu bukan menyakitin, tapi itu ada anggaplah setrum yang digunakan untuk menyadarkan orang yang sedikit agak kaku saraf-sarafnya. Jadi gini. Kalau enggak pengaruh itu enggak. Masya Allah. Enggak masuk. Oke, Silakan jadi gini, mau bilang apa. Iya, jadi gini. Ketika saudara mengatakan bahwa aturan Elohim, aturan Tuhan yang menjadikan patokan dan kesaksian Yesus. Di kesaksian Yesus mungkin Anda kena berdamai dengan diri Anda. Bahwasanya Yesus itu mau dikenal sebagai utusan Tuhan. Utusan Hashem, utusan Eloah. Mungkin. Saya tidak tahu, saya tidak mendengarkan dari awal saudara saya dari sekte apa gitu ya. Kalau mempersaksikan Yesus sesuai dengan kesaksiannya, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala yang aku bawa dalam risalah kenabianku datang di tengah-tengah Bani Israel, bahwa aku adalah Rasulullah, Rasul daripada Eloah. Berarti Anda berada pada kesaksian yang betul tentang Yesus. Masalahnya kemudian adalah ketika Anda merasa bahwa hukum Torah itu bagian yang dituliskan kemudian oleh Nabi Musa, dan hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel, Bani Yakub, itu juga terikat kepada Anda, di situ kelirunya. Lain cerita kalau Anda berasal dan bernasab dari 12 anak Yakub. Kenapa demikian? Yeremia 31 nomor 31 sampai 32. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Kristen masuk nggak di situ? Tidak ada. Kristen tidak masuk di situ. Jadi hukum Tuhan yang datang berupa kitab Taurat itu tidak masuk Kristen di sana. Islam juga tak masuk di situ. Itu hanya hukum kepada Bani Israel saja. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Yehuda, Bani Israel. Bukan seperti perjanjian yang telah diingkari oleh nenek moyang mereka ketika aku menyelamatkan mereka dari Mesir sampai keluar dari tanah Mesir. Yaitu perjanjian barunya apa? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Bani Israel. Bukan Bani Adam, bukan Bani Edom, bukan Bani Moab, tapi Bani Israel. Ada nggak Bani Bata, Bani Minahasa? Ada teman Kristen kutanya dulu. Memang Anda dari suku mana? Rupanya dari keturunan Yakub. Saya dari suku Minahasa. Itu loh, jelas loh perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel tok dan Bani Yehuda. Kristen di Indonesia ada nggak dari Bani Yakub? Dari keturunan mana saudara-saudara Kristen saya ini? Manado dari keturunan mana? Batak dari keturunan mana? Toraja dari keturunan mana? Ambon dari keturunan mana? NTT, Flores itu keturunan mana? Ada? Nggak nyampe. Berarti perjanjiannya itu tidak berlaku. Kepada ente pade itu fakta. Itu yang pertama. Yang kedua, Ulangan 33 nomor 4. Apa yang Tuhan katakan di sana? Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Berarti tak ada kemudian Tuhan menuliskan sebuah ketetapan termasuk 10 perintah untuk Bani Toraja, Bani Papua, Bani Manado, Bani Banta, Bani Bugis, Bani Makassar, Bani nggak ada. Kecuali orang-orang yang nyamar-nyamar seperti domba, seperti keturunan Yakub. Yang terakhir, Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya yang datang kepada Israel tidak berlaku kepada bangsa-bangsa lain. Hukum yang datang kepada Yakub, hukum yang datang kepada keturunan Israel tidak berlaku kepada bangsa lain. Kata siapa? Kata Tuhan.
Lalu Kristen muncul, kuculuk. Wah, dia seakan-akan adalah pengikut Israel, lantas mengatakan Israel rohani. Yesus pun mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Jadi saya katakan di awal tadi, dari pembukaan, bahwasanya mohon maaf, kalau berbicara mengenai pencipta alam semesta, kajiannya kitabnya orang Yahudi, sembahannya orang Yahudi, maka di situ Kristen tidak punya kelas. Kristen nggak punya kelas. Berbicara mengenai Tanak, di situ Kristen tidak punya kelas. Islam pun tak punya kelas di situ. Jadi apa yang terjadi kemudian? Islam berbicara mengenai Tuhannya Yahudi. Islam berbicara mengenai kitabnya Yahudi. Islam berbicara tentang keturunan Abraham atau Ibrahim alaihissalam dari Al-Quran. Bukan mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi, lalu menyusunnya, mengawinkan, membuat bundel, mengklipingkan buku itu, kitab itu dengan kitabnya umat Islam. Tidak, supaya dianggap Al-Quran ini dari Tuhannya Yahudi, ditempel terjemahan kitabnya agama orang ini masuk di kitab kita. Enggak, Al-Quran itu kitab independen yang didatangkan oleh Allah, yang dikhususkan untuk seluruh umat manusia. Nah, Kristen, muncul Kristen, kuculuk. Kristen yang bukan bagian daripada kitab Tanak, supaya dianggap bagian daripada keturunan Yakub, mereka mengambil terjemahan kitabnya orang, menempelkan di atas perjanjian baru surah-surah Paulus, lalu mengaku-ngaku kami ini adalah Yahudi rohani. Padahal tak ada hubungannya. Semua hukum yang didatangkan kepada Yakub dan keturunannya hanya untuk mereka, dan tidak berlaku dan tidak untuk yang lain. Makanya sesatnya itu di mana? Awal kesesatannya itu di mana? Mohon maaf nih, 1 menit. Tolong diteliti pernyataan-pernyataan saya, kata-kata saya. Yang Muslim pun kalau saya salah, tolong ditegur, langsung dikritik. Apalagi Kristen. Dengarkan baik-baik. Tadi saya menyatakan berdasarkan data Yeremia 31, Ulangan 33, Mazmur 147, dan masih banyak data-data lain, bahwa terkait dengan kitab Tanak, Taurat dalam hal ini, itu hanya untuk Bani Israel saja. Mari kita lihat di mana pangkal kesesatannya orang Kristen. Ini dia. Mohon maaf nih, saya harus buka di Galatia 13 nomor 13. Apa yang tertulis di sana? Kristus telah menebus kita di situ kata hemas dalam bahasa Yunani. Kita di situ kata hemas di situ itu untuk siapa kira-kira? Ada yang bisa jawab saya deh? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kalau orang Kristen ditanya, kita di situ siapa wahai saudara-saudara Kristen? Oh, kita itu adalah kita orang-orang percaya, yaitu Kristen. Cupu deh. Di situ kalau berbicara mengenai hukum Taurat itu untuk Bani Israel, Cahayu. Berarti Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis kita di sini Bani Israel, bukan Kristen. Karena hukum Taurat itu hanya milik orang Yahudi. Ketika hukum Taurat itu ingin dihapuskan, dibatalkan atau digenapi, maka digenapi untuk yang mempunyai buku, yang mempunyai kitab. Berarti Yesus mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk untuk siapa? Untuk siapa? Bani Israel. Bani Israel. Begitu cara belajarnya, bukan untuk orang-orang di luar Israel. Oke, mantap. Terus begini ya. Ya, silakan. Kita kan belajar kitab ya. Kita belajar tentang bagaimana sikap Allah terhadap Adam, terus nabi-nabi. Nah, kita kan membaca ada positif negatifnya ya. Kalau peraturan Tuhan itu yang kita lihat di kitab-kitab itu, kalau itu baik kita ambil. Tapi kalau misalnya ada nabi-nabi yang melakukan kesalahan, ya kita tidak boleh ambil. Dan Tuhan kan untuk semua manusia, bukan cuma untuk Adam saja, Abraham saja, atau Israel saja, atau orang Yahudi saja.
Tuhan kan Tuhan untuk semua manusia di dunia ini. Jadi kalaupun kita belajar dari aturan-aturan Tuhan pada masa tertentu, situasi tertentu, kondisi tertentu di bangsa tertentu, kan tidak salah kalau kita ambil positifnya, ya. Apa yang dikehendaki Tuhan pada zaman itu, ya itu yang kita ambil. Kalau apa yang tidak dikehendaki Tuhan pada zamannya Israel itu, jangan kita ambil. Nah sekarang Pak ya, maaf ya kalau saya bertanya agak ekstrim. Kalau Al-Quran itu ya diturunkan di Arab sana, ya berarti Al-Quran itu untuk orang Arab saja, bukan untuk orang Indonesia kalau Bapak mengurai seperti tadi. Oke, saya jawab. Al-Quran datang kepada bangsa Arab. Kalau kita menggunakan akal sehat, kalau hukum Tuhan diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, bukan berarti hukum Tuhan itu maka setiap bangsa punya nabi. Bukan. Tapi kita lihat, Nabi Musa diutus untuk kaumnya. Yesus di dalam Kisah Para Pewarta 13 nomor 23 diutus untuk sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Coba Anda baca. Bukan juru selamat untuk semua bangsa. Di situ dijelaskan Yesus diutus sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Matius 15 nomor 24 diutus hanya untuk Bani Israel. Itu poin pertama. Yang kedua, ajarannya itu mencakup suku itu aja, yaitu Bani Israel, Bani Ishak. Sedangkan Al-Quran diturunkan kepada bangsa Arab untuk supaya bangsa Arab ini diperintahkan mengajarkan ke seluruh umat manusia. Mana ayatnya? Kita lihat seruan-seruannya kemudian. Bil bayyinati was subur wa ansalna ilaika dzikr litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Itu perintah Allah. Wahai Nabi Muhammad, aku wahyukan Al-Quran kepadamu agar engkau menyampaikan, agar engkau mengajarkan kepada seluruh umat manusia. Coba, kepada seluruh umat manusia, apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka lakukan. Aku utus engkau dengan Al-Quran ini agar engkau menyampaikan Al-Quran ini kepada seluruh umat manusia. Nah, mana perintahnya kemudian kepada Nabi Musa untuk seluruh umat manusia? Tak ada. Kan tadi sudah dibaca dalilnya bahwa itu hanya milik kepunyaan Yakub dan keturunannya. Sedangkan Al-Quran seruannya, ya ayyuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum rasulu bil haqq. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhana. Ya ayyuhan nas itu artinya wahai seluruh umat manusia. Nah, Al-Quran datang menyeru itu. Kalau di kitabnya orang Yahudi, ya Bani, ya Israel, ya Musa, Shema Israel. Orang Israel harus tahu bahwa yang kumaksud adalah Yesus, seorang yang diutus oleh Allah untuk menjadi perantara. Selalu Israel, Israel, Israel. Bahkan Markus 12 nomor berapa itu, akhi? 2:19 ya. Ya. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Nah, Israel tidak disebut ya ayuhan nas, wahai seluruh umat. Berbeda dengan yang disifati Al-Quran. Semua ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa shifa, dan seterusnya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah, dan seterusnya. Selalu ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, wahai seluruh manusia. Itu Al-Quran. Makanya untuk memahami Al-Quran harus menggunakan kaidah orang Arab, karena dia yang tahu. Al-Quran itu diwahyukan kepada mereka, maka yang berhak untuk mengajarkan adalah mereka. Setelah kemudian disiplin ilmu itu disebarkan ke seluruh penjuru bumi,
maka siapapun yang menguasai disiplin ilmu itu bisa mengajarkan Al-Quran. Karena mereka sudah punya ijazah, tanda legalitas untuk mengajarkan Quran. Itu Bung. Jadi Al-Quran itu untuk kita. Itu baru betul. Tapi kalau yang di Galatia 3 itu keliru. Kita di situ hanya untuk Bani Israel. Tapi kalau kita di Al-Quran itu untuk kita semua. Makanya ada yang disebut kafir. Kenapa disebut kafir? Karena menolak Al-Quran, menolak Rasulullah, menolak kemudian Allah. Sedangkan Allah dan Eloah itu adalah satu hakikat. Yang berbeda itu adalah dewa yang nuzul menjadi manusia. Itu yang beda. Itu di luar garis, bukan agama samawi. Itu agama ardi, agama buatan manusia. Saya kira begitu. Tapi di kisah para